Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran praktikum geologi struktur. Nah, pada video ini rekan-rekan sudah mencapai pada modul ke-8 terkait dengan analisis struktur bagian kedua, di mana nanti kita akan berbicara terkait dengan dengan lipatan yang kita akan kemas atau kita analisis secara stereografi. Nah, teman-teman semua, jadi ini sudah teman-teman sekarang sudah memasuki level analisis yang berbeda ya. Kalau misalkan yang lalu-lalu itu masih ke dalam analisis deskriptif secara umum, sekarang kita lebih ke arah analisis secara kinematik sedikit ada, dan juga nanti teman-teman juga tetap deskriptif ya, tapi mungkin lebih pendalamannya lebih kuat gitu ya. Dan mohon diperhatikan dengan baik dan pastikan apa yang sudah dipelajari di modul-modul sebelumnya itu sudah Anda pahami dengan baik. Dan jangan sampai Anda masuk ke modul ini sebelum Anda sudah memahami bagaimana cara membuat diagram stereografi, bagaimana bentuk-bentuk lipatan, dan sebagainya. Oke, baik, untuk pertemuan kali ini, teman-teman, ini akan saya bagi ke dalam 3 video, yaitu terkait dengan analisis struktur secara umum seperti apa. Nanti ini bentuk penyajian ya, lebih ke arah bentuk penyajian. Lalu analisis lipatan, nah ini yang kita akan bahas lengkap, dan nanti saya akan berikan soal latihan, dan nanti ada beberapa itu nanti disesuaikan dengan asisten yang ada, dan juga saya mungkin akan memberikan clue-clue bagaimana penyelesaian soal latihan tersebut, gitu ya. Dan juga tentunya pada praktikum ini tidak bisa hanya menggunakan video pembelajaran saja rekan-rekan, karena ada beberapa hal seperti contohnya adalah pembuatan kontur pada diagram stereografi dengan Casbook.net ya. Nanti itu diajari oleh asisten pada saat praktikum secara langsung ya, baik itu nanti daring maupun luring ya. Baik, kita masuk ke video pembelajaran atau ke bagian yang pertama, yaitu terkait dengan analisis struktur rekan-rekan semua. Jadi analisis struktur itu kita kenal ada 3 ya, yaitu ada yang geometri, ada kinematik, dan dinamik. Tentunya analisis struktur ini dapat dilakukan secara langsung di lapangan ya. Jadi dengan pengamatan langsung itu merupakan langkah yang sangat fundamental. Jadi geologis atau structural geologis tentunya akan sangat memerlukan data lapangan atau data pengamatan secara langsung. Dan tentunya pengamatan langsung itu bersifat deskriptif geometrik gitu ya. Jadi seperti pemberian batuan, bentuknya seperti apa ya, itu yang kita maksudkan dengan deskripsi geometrik yang sudah dibahas di beberapa modul sebelumnya begitu ya. Dan juga dapat dilakukan pengamatan kinematika langsung. Jadi selain deskriptif dan geometrik, kita juga bisa melihat pengamatan kinematika secara langsung dari perubahan bentuk struktur geologi. Contohnya seperti drag fault begitu ya, atau lipatan seret, ada cermin sesar dan sebagainya. Itulah pentingnya data lapangan gitu kan. Walaupun sebenarnya nanti kita juga bisa menggunakan atau bisa ditunjang dengan data tidak langsung, seperti mempelajari bentukan morfologi dari peta atau citra yang ada ya. Lalu nanti kita bisa menggunakan penarikan penampang sebagai pendekatan gitu ya. Lalu ada data pemboran dan data profil seismik yang sebenarnya sudah dijelaskan juga beberapa di perkuliahan maupun di beberapa modul sebelumnya. Oke, tentunya hal ini juga disebabkan karena tidak selalu kita menemukan data yang baik teman-teman sobat di lapangan. Apalagi kita sekarang berada pada daerah yang tropis ya, di mana tingkat pelapukannya sangat tinggi. Jadi belum tentu kita selalu mendapat data struktur atau data lapangan yang baik. Pun juga seperti batuan begitu ya, dan sebagainya. Jadi teman-teman tidak misalkan kita lihat di buku, lihat di foto orang itu singkapannya kayaknya bagus banget ya, cantik, besar, jelas begitu ya. Itu kan yang ideal teman-teman semua. Jadi jangan harapkan akan selalu menemukan hal yang ideal seperti itu. Nah, baik. Lalu Jadi oleh karena itu, teman-teman semua, jadi pengamatan bentukan bentang alam seperti geomorfologi dan interpretasi foto udara, remote sensing, kekinian itu seringkali membantu dalam analisis struktur begitu. Jadi tentunya ketika kita ingin menceritakan struktur suatu daerah, kita tidak bisa lepas dari ilmu-ilmu penunjangnya begitu ya. Seperti tadi kan geomorfologi, remote sensing, begitu kan mungkin ada petrologi juga, stratigrafi, sedimentologi dan sebagainya. Nah, setelah itu semua ada, itu semua lengkap dari data lapangan, data langsung maupun data tidak langsung,
Nah, lalu kita bisa menerapkan teori-teori tadi dan konsep-konsep yang kita pelajari untuk melakukan interpretasi. Oke, baik. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan spesifik terkait dengan bagaimana cara menyajikan data yang kita temukan di lapangan. Jadi kita bisa menggunakan diagram Rosette. Jadi ini untuk secara fundamental atau secara umum teman-teman semua secara basic. Jadi penyajian dengan bentuk diagram merupakan pengelompokan satu atau lebih dari jenis unsur struktur yang umumnya disajikan dalam bentuk diagram frekuensi seperti diagram Rosette dan diagram kontur. Jadi sebenarnya untuk menyajikan data-data struktur, khususnya data-data struktur geologi, itu biasa disajikan dalam bentuk Rosette ataupun dalam bentuk diagram kontur ya, pendekatannya seperti itu. Di mana ini untuk membantu atau mempermudah kita dalam melihat bagaimana sih sebenarnya orientasinya, sebanyak apa sih data kita dan di mana arah dominannya begitu kan ya. Nah, tentunya diagram Rosette ini dipakai untuk penyajian data hasil pengukuran arah, tren, ataupun jurus begitu ya, yang ditunjukkan sesuai dengan azimutnya dan memiliki frekuensi tertentu begitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di gambar ini, eh, bahwasanya ini merupakan diagram setengah lingkaran Rosette ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada dalam bentuk setengah lingkaran, ada bentuk pita dan bentuk lingkaran penuh. Ini sebenarnya sama saja. Jadi semakin panjang barnya atau batangnya itu menandakan semakin banyak data yang ditemukan. Dan kalau misalkan seperti ini kita lihat ada N 25 derajat is, berarti yang paling banyak kuantitasnya pada daerah tersebut adalah data dengan azimut atau dengan arah north 25 derajat to east begitu. Itu untuk penyajian data dari diagram Rosette. Lalu kita lanjut ke yang selanjutnya. Jadi diagram kontur ya. Jadi kalau tadi diagram Rosette, sekarang diagram kontur ini digunakan atau dipakai untuk hasil pengukuran unsur struktur, arah dan jurus dan besar penujaman atau kemiringan. Dasar yang dipakai adalah proyeksi kutub suatu bidang, teman-teman semua. Jadi ada kutub. Nah, apa itu kutub? Nanti kita akan bahas. Nah, teman-teman perlu diperhatikan dulu bahwasanya perbedaan antara Rosette dengan kontur adalah Rosette tidak bisa menampilkan kemiringan. Sedangkan kontur cenderung bisa menampilkan kemiringan suatu bidang yang kita ukur begitu ya. Jadi tentunya diagram kontur ini dibuat untuk mendapatkan distribusi dan kerapatan dari hasil pengukuran dalam suatu area lingkaran proyeksi atau suatu dari bidang tertentu ya. Oleh karena itu, jaring yang digunakan adalah jaring Smith. Nah, jadi teman-teman untuk membentuk suatu kontur ini itu tahapannya akan sangat panjang begitu ya. Nanti mungkin teman-teman dari asisten bisa menjelaskan ke praktikan-praktikannya bagaimana cara membuat suatu kontur ya. Tentunya kita menggunakan titik yang kita sebut sebagai kutub ya. Jadi semua pengukuran lapangan digambarkan pada proyeksi kutub yang kemudian kerapatannya dihitung dengan jaring penghitung atau kita sebut sebagai Casberg net. Nah, teman-teman semua eh, tentunya dalam memproyeksikan sebuah kutub kita menggunakan suatu net yang kita sebut sebagai Smith net ya. Jadi selain Smith net juga kita bisa menggunakan polar equal area net ya. Akan tetapi jaring itu kan hanya bisa dipakai untuk mendapatkan proyeksi kutub saja. Nah, saya coba teman-teman ambil ilustrasi mungkin ya dengan menggunakan software DIPS ini untuk menggambarkan suatu model lah. Kita anggap begini, teman-teman semua. Jadi kita memiliki, mungkin bisa diperhatikan ya semuanya ya. Jadi teman-teman kan menggunakan Alkir ya, tapi mungkin ini adalah aplikasi yang mempermudah. Jadi nanti teman-teman setelah tugas akhir mungkin silahkan gunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Misalkan kita memiliki bidang, strike-nya adalah 45 derajat dengan kemiringan atau dip sebesar 60. Dan satu lagi kita memiliki strike sekitar 135 derajat, 130 derajat, let's say, dengan kemiringan 55 derajat. Nah, apa yang terjadi sebenarnya yang teman-teman lakukan adalah teman-teman membuat bidang ya. Membuat bidang seperti ini. Nah, ini yang 45 derajat ya. Ups, warnanya kurang ini ya. Saya coba grayscale dulu. Nah, ini dia. Ini yang bidang 1 45 derajat dan yang kedua adalah yang 135 derajat. Di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman apabila teman-teman memproyeksikan yang tadi, bidang yang tadi teman-teman semua. Jadi kan yang ini 45 derajat dan yang ini ada 135 derajat. Nah, 90 derajat dari bidang ini atau 90 kita tarik garis lurus.
dari titik ini ke titik pusat, titik tengah ke titik pusatnya, maka akan menemukan titik-titik ini. 1, 2, dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai kutub, gitu ya. Jadi setiap bidang pasti memiliki kutub, teman-teman semua ya. Jadi ini kutub untuk bidang yang 45 derajat, dipnya 60 begitu ya. Ini kutub untuk bidang yang 135 derajat, dipnya 55 tadi ya. Dan seterusnya. Teman-teman pasti akan selalu memiliki kutub-kutub-kutub. Dan konturnya juga kita bisa melihat seperti ini nanti hasilnya. Kita bikin warna lah seperti ini. Gini. Atau nanti mungkin kita loncat sedikit ke data yang ada di eh, video selanjutnya, teman-teman. Kita lihat dari sini ya. Nah, kita memiliki data sekian ya. Jadi ini strike-nya ada north to east, ada north to west, begitu kan. Yang minus ini adalah north to west, teman-teman semua. Jadi ketika kita lihat titiknya tuh ada seperti ini. Nah, titiknya punya seperti ini dan nanti saya akan gambarkan diagram-diagram ini, bidang-bidangnya, dan nanti kalau kita contouring akan membuat seperti ini ya. Jadi dia memiliki konsentrasi di sini. Kita lihat karena konturnya paling rapat di situ. Oke, baik. Nah, mungkin sekian untuk video penjelasan dari penyajian data. Nanti kita akan masuk ke video selanjutnya, yaitu analisis lipatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.